Waktu kita menyembah dan memuji Tuhan, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka hadiratnya akan tercurah atas setiap saya saudara. Dan Tuhan sendiri yang akan bertahta di atas pujian umatnya pagi hari ini. Mari kita akan memulai ibadah syukur kita pagi hari ini. Kita sama-sama persiapkan hati kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan rasa haus dan lapar di hadapan Dia, rasa hormat di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata atas kami. Hari ini Tuhan urapi setiap kami, baik dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah nanti. Biarlah hadirat Tuhan saja yang tampak. Biarlah hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan saja yang nyata atas setiap kami. Melingkupi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebab Kau dahsyat dan ajaib bagi kami. Serahkan ibadah syukur kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Dan Dia yang bertata di atas pujian umatnya. Saya percaya setiap kita yang di tempat ini rindu bahwa hidup kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, kota kita dipulihkan, bahkan bagi bangsa Indonesia ini semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita akan dibuat seperti orang yang bermimpi. Waktu Tuhan memulihkan hidupmu, maka kita akan dibuat seperti bermimpi. Iya nggak sih ini? Nah, untuk itu mulut kita akan penuh dengan tawa, dan lidah kita akan bersorak-sorai. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion ke arah kita, seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai. Kembali katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion ke arah kita, seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, amin. Lidah kita dengar sorak-sorai. Semua katakan yang perahu dengan bertuturkan air mata akan mendular dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah. Berkahnya, mari kita pujikan lagu ini dengan iman bahwa hidup kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion ke arah kita, seperti orang yang bermimpi, amin. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai. Semuanya yang berbenturan air mata akan mendular dengan bersorak-sorai. Yang berjalan
mencucurkan air mata. Apapun itu jenis taburannya, kami percaya semua akan menuai dengan bersorak-sorai. Semua pasti pula membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Dan kami perkatakan pagi hari ini, seluruh jemaat MS Wonosari diberkati oleh Tuhan. Semuanya sehat di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya hidup kami dipulihkan. Dan kami akan membawa pemulihan bagi kota kami. Kami akan membawa pemulihan bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh ya rapa sekete. Shikara patakana boya rapatakana maya rapala ya rapala ya. Shikara patakana boya rapala ya rapala ya rapatakana boya rapatakana maya rapala ya rapala ya rapala ya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shikara patakana boya rapatakana maya rapala ya rapala ya. Kami sadari bahwa semua yang ada dalam hidup kami, semua adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun yang bisa kami banggakan selain kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada satu pun yang bisa kami banggakan dalam hidup kami Tuhan, selain kami memiliki Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai satu-satunya sumber kehidupan kami. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami membawa korban syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Korban persembahan, korban pujian, untuk menyatakan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Buat penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang hidup kami. Bahkan sampai saat ini, Tuhan masih tetap memelihara kehidupan kami. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu ya Tuhan.
datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya hidup kita adalah miliknya Tuhan. Apapun yang engkau miliki saat ini adalah kepunyaan Tuhan. Baik tubuhmu, baik keluargamu, baik harta yang kau miliki, sesungguhnya itu hanyalah kepunyaan Tuhan saja. Mari pagi hari ini kita belajar mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan dengan rasa syukur dan hormat di hadapan Dia. Semua apa yang dipercayakan Tuhan itu semua hanyalah kepunyaan Dia saja. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku di atas segala
Pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau taruh hidup kami di atas mesbah-Mu Tuhan. Biar nyata kemuliaan-Mu atas kami. Biar nyata kemuliaan-Mu atas keluarga kami. Biar nyata kemuliaan-Mu atas kota kami. Biar nyata kemuliaan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Di atas mesbah-Mu ku taruh hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu. Di atas mesbah-Mu ku taruh hidupku untuk nyatakan kemuliaan-Mu bagi generasiku Tuhan. Jadikan ku rumah persembahan-Mu. Jadikan ku rumah persembahan-Mu. Ku rindu semua bangsa mengenal nama-Mu. Jadikan ku rumah persembahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang harum dan berkenan hanya kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita di atas mesbah-Nya Tuhan, dan biarlah hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak buat hidupmu, buat keluargamu, buat kota kita, buat bangsa kita, bahkan seluruh bangsa-bangsa. Biar kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Di atas mesbah-Mu ku taruh hidupku
Hari ini kita sedang berhadapan muka dengan Tuhan. Dimanapun engkau berada, Tuhan siap menjamah engkau, melawat engkau. Tuhan siap memberikan kekuatan yang baru dalam hidup ini. Syarabalamaya sikiaralamaya se. Kami sembah engkau Tuhan, kami sembah engkau Bapa. Kinaralamaya sandaramaya se. Mari sembah Yesus, apapun yang terjadi, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap menyembah-Mu Bapa. Hari ini kami bersyukur, kami masuk di bulan yang baru. Kami masuk di bulan yang baru. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna. Syarabalamaya sandaramaya se. Mari kita angkat tangan kita masing-masing di rumah. Apapun keadaanmu hari-hari ini, sekalipun kau banyak mendengar berita-berita buruk, berita negatif, mari hari ini angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ketika situasi kondisi sudah tidak membuat kita nyaman dan aman, ada satu tempat yang aman yang ditawarkan untuk saudara dan saya. Ketika depan, belakang, kanan, kiri sudah terasa tidak ada jalan keluar, mari lihatlah, pandanglah ke atas. Dia yang ada di surga siap menolong engkau. Dia yang ada di surga siap memberikan kekuatan baru dalam hidupmu. Dia yang ada di surga siap melimpahkan kasih karunia dan anugerahnya dalam hidupmu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, hidupmu ada di dalam rencana Tuhan. Tidak perlu cemas, sebab Tuhan itu ada bersama dengan kita. Yesus, pagi hari ini di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami mengangkat tangan kami Bapa, tanda bahwa kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Karena situasi yang ada hari-hari ini tidak memungkinkan untuk kami mengandalkan kekuatan kami, kekuatan manusia. Seberapapun harta kekayaan yang kami miliki itu tidak ada artinya. Hanya Yesus yang bisa kami andalkan. Hanya Tuhan satu-satunya andalan dalam hidup kami. Hari ini, di minggu pertama di bulan Juli ini, kami bersama-sama dengan umat merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami perlu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami butuh Tuhan. Kami tahu tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Tidak ada tempat yang nyaman di dunia ini. Hanya satu tempat yang membuat kami aman, yaitu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di rumah kami masing-masing, biarlah hadirat-Mu tetap nyata. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Oh Yesus, Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami rindu ada kekuatan yang baru, yang membuat kami bisa berdiri teguh sampai akhirnya Tuhan. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan, tetapi kami mau terus sampai akhirnya. Kami tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Ada banyak goncangan, tantangan, rintangan, tetapi ketika kami bersama dengan Tuhan, kami tidak akan pernah tergoyahkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Sampaikan isi hatimu buat setiap kami. Sebab
kepada kami percaya kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Dan kami yang hari ini bergabung di media Zoom ini ya Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menerima berkat yang baru dari Tuhan. Untuk kami menerima sesuatu yang luar biasa. Harta surgawi itu akan diberikan setiap kami bagi yang haus rindu akan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar. Kami buka hati kami Bapa. Sampaikan isi hati, sampaikan apa yang Engkau mau, dan kami mau mendengar, kami menyimpan dalam hati, dan kami melakukan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus yang siap diberkati, katakan amin. Shalom. Saudara bisa angkat tangan di rumah masing-masing. Shalom. Shalom saudara, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa masuk di bulan Juli, saudara. Saya beberapa jam yang lalu, saya mendengar satu kabar bahwa situasi kondisi saat ini di Yogyakarta, di Gunung Kidul, ada masalah. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini harta, benda, dan kekayaan itu tidak bisa kita andalkan. Tadi mendengar kabar dari teman bahwa hari ini di rumah sakit ada banyak jenazah yang tidak terawat karena memang saking banyaknya dan kekurangan tenaga perawat, saudara. Sekalipun orang itu punya banyak uang, sekalipun orang itu punya jabatan, punya kekayaan, tetapi ketika mereka meninggal, mereka pun kesulitan, saudara. Hari-hari ini, saat-saat ini, saudara. Untuk itu, bagi kita semua yang ada di tempat ini, kita masing-masing, kalau kita sehat, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi kita perlu bersyukur. Masuk di bulan Juli ini, kita bersyukur. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan waktu untuk melanjutkan kehidupan ini bersama-sama. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam Mazmur 115. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ketiga. Judul perikopnya, kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya beri judul khotbah pagi hari ini, tetap berdiri teguh di tengah kondisi yang tidak baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, pemazmur Daud, kita tahu dia lahir remaja, dia diurapi menjadi raja. Kita tahu, bahkan dia menjadi orang yang luar biasa, saudara. Alkitab mencatat satu-satunya raja yang setia, raja Israel yang setia sampai akhir menutup mata adalah hanya Daud. Amin. Hanya Daud, saudara. Satu-satunya raja di Israel yang bisa berdiri teguh, setia sampai akhir adalah hanya Daud. Saudara dikasih oleh Tuhan. Padahal Alkitab mencatat Daud mengalami banyak tekanan. Sejak dia remaja, Daud itu dilupakan oleh saudara-saudaranya, ditinggalkan, dilupakan. Lalu ketika Daud diurapi menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul. 16 kali, kira-kira 16 kali dia akan dibunuh oleh Saul.
Bukan hanya sampai di situ, saudara. Dia jadi raja, ada banyak serangan dari bangsa lain, bangsa Amon, Filistin, tekanan dari luar. Dan tekanannya bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Waktu Daud menjadi raja, anaknya sendiri yang Absalom itu memberontak. Tapi Alkitab mencatat, Daud tetap berdiri teguh. Satu-satunya raja Israel yang setia sampai mati adalah Daud. Daud bisa berdiri teguh sampai tutup usia. Nah, saudara, doa saya untuk kita semua di tempat ini, di rumah masing-masing. Doa saya adalah saudara tetap berdiri teguh sampai ending, sampai akhirnya. Apapun yang terjadi, situasi, kondisi apapun yang kita alami, kita harus tetap berdiri teguh. Amin. Tidak boleh ada sesuatu yang menggoyahkan. Tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kita harus setia sampai akhir. Sama seperti Daud. Sekalipun hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua mengalami tekanan demi tekanan, tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan. Tetapi kita tetap berdiri teguh sampai akhir kita menutup mata. Sampai finishing. Sampai selesai. Kita harus setia mengikut Tuhan Yesus. Katakan amin. Doa saya untuk kita semua, rumah masing-masing. Saudara adalah bagian orang-orang yang tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak bisa ditukar, tidak bisa digantikan oleh apapun. Katakan amin. Karena saya percaya, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita adalah Tuhan Yesus. Di dunia ini hanya Yesus yang memberikan jalan kebenaran dan kehidupan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun mengalami tekanan, sekalipun mengalami rintangan, tetap berdiri teguh. Sama seperti Daud. Daud bertubi-tubi mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami persoalan. Dari dalam, dari luar, Daud mengalami banyak tekanan. Tetapi Alkitab berkata, Daud tetap berdiri teguh sampai akhirnya. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh sampai akhirnya? Ayat pertama, saudara, di sini dikatakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Daud itu hebat. Daud itu raja yang luar biasa. Selama dia menjadi raja, waktu dia berperang, tidak pernah sekalipun Daud mengalami kekalahan. Daud hebat. Bahkan bangsa Israel sampai saat ini, mereka begitu mengidam-idamkan sosok kepemimpinan seperti Daud. Bendera mereka, lambangnya Star of David, bintang Daud. Karena bangsa Israel mengerti bahwa sosok Daud itu adalah sosok yang luar biasa. Nah, saudara, ayat pertama ini memberikan pengertian kepada kita semua bahwa untuk kita tetap bisa berdiri teguh, kita harus, Alkitab berkata, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada-Mu lah beri kemuliaan. Inilah rahasia kenapa Daud bisa berdiri teguh. Karena Daud, sekalipun Daud hebat, sekalipun Daud luar biasa, sekalipun Daud selalu menang dalam peperangan, tetapi Daud berkomitmen memberikan segala kemuliaan, segala kehormatan, segala kejayaan hanya bagi Tuhan. Daud pribadi yang rendah hati, sekalipun dia seorang yang luar biasa, di dalam hatinya dia selalu berkata, bukan kepada kami Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah kuberi kemuliaan. Inilah sosok yang luar biasa. Kenapa Daud bisa berdiri teguh? Karena dia menjadi pribadi yang rendah hati, saudara. Menjadi pribadi yang tetap menyadari bahwa semua kemenangan, semua kehebatan, semua kejayaan yang dia alami itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari dirinya Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syarat untuk kita tetap berdiri teguh
di tengah situasi kondisi yang sulit, kita harus tetap bisa menjaga hati kita supaya tetap rendah hati, supaya apapun keberhasilan, apapun tetaplah jaga hati. Amin. Jaga hati. Jangan sampai ada spirit kesombongan, roh kesombongan menyelinap di dalam hati kita. Karena kesombongan itu adalah awal dari sebuah kejatuhan. Sehebat apapun prestasi kita, sehebat apapun yang kita miliki, mari kita belajar untuk mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saya mau berkata kepada kita semua, saudara, orang saat ini, kondisi COVID seperti ini, tidak ada yang bisa kita banggakan. Saya tadi mendengar cerita dari teman saya, orang punya uang banyak, punya jabatan, tetapi untuk dirawat di rumah sakit, mereka tidak punya kesempatan karena rumah sakit penuh, tidak ada tempat, sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Harta kekayaan sudah tidak ada artinya. Sudah dikasih Tuhan hari ini. Bagaimana supaya orang percaya tetap berdiri teguh? Yang pertama, jagalah hati kita supaya tetap rendah hati. Jangan sampai ada kesombongan. Amin. Lucifer jatuh. Malaikat luar biasa di surga. Tetapi Lucifer sombong dan akhirnya Lucifer dibuang oleh Tuhan, dilemparkan dari surga. Saudara dikasih Tuhan. Syarat yang pertama untuk tetap kita bisa berdiri teguh adalah jaga hati supaya kita tidak sombong, tidak menjadi sombong. Seperti Daud selalu menang di dalam peperangan. Daud menjadi orang yang luar biasa. Tetapi Daud berkata, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah Ku beri kemuliaan. Haleluya. Ini satu perkataan yang luar biasa dari seorang yang bernama Daud. Sekalipun dia hebat, sekalipun dia luar biasa, dia tetap berkata, bukan kepada kami, tetapi kepada Allah Tuhan kemuliaan. Hari ini saya berdoa untuk kita semua di tempat ini, di rumahmu masing-masing, tetaplah jadi pribadi yang rendah hati. Karena ketika engkau memiliki kerendahan hati, berkat Tuhan itu akan dialirkan di dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Jaga hati, supaya kita tetap rendah hati. Prestasi apapun yang kita terima, mari kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, tepat saja. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap berdiri teguh? Ayat 2. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah situasi kondisi seperti ini, saudara, orang mulai berkata, di mana Allahmu? Saudara, ketika kondisi situasi yang hari-hari ini sulit, berat, orang mulai, di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu? Orang mulai meragukan Tuhan. Di tengah kondisi yang berat hari-hari ini, orang banyak berkata, di mana Tuhan kita? Tetapi sosok Daud luar biasa, saudara. Alkitab berkata, Allah kita di surga. Daud memiliki satu keyakinan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang ada di surga. Syarat untuk kita tetap berdiri teguh, untuk bisa berdiri teguh
sampai akhirnya adalah kita harus memiliki satu keyakinan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang ada di surga. Ketika orang hari-hari ini mulai berkata, di mana Tuhan kita? Di mana? Ketika hidup kita kesulitan, masalah, persoalan datang, mereka mulai meragukan Tuhan. Sosok Daud berkata, Tuhanku ada di surga. Allah kita itu di surga. Saudara dikasih oleh Tuhan. Orang untuk berdiri teguh harus memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan kita itu ada di surga. Kalau Allah ada di surga, saya yakin dan percaya semua yang menjadi persoalan kita, yang menjadi kesulitan kita, kebutuhan kita, surga itu terlalu cukup untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan. Surga itu terlalu mudah untuk menyelesaikan setiap persoalan Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya untuk kita semua, maukah engkau memiliki satu keyakinan bahwa Allahmu itu sanggup? Amin. Daud memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allahnya ada di surga. Dia berserah penuh, totalitas berserah kepada Tuhan. Karena Daud tahu kalau Allah itu ada di surga, Allah tidak akan pernah tinggal diam ketika anak-anaknya mengalami persoalan. Hari ini yang kedua, untuk kita tetap berdiri teguh di tengah situasi yang tidak baik ini, kita harus memiliki satu keyakinan bahwa Allah kita sanggup menolong. Allah di surga itu terlalu besar, amin, terlalu dahsyat, terlalu luar biasa, lebih dari masalahmu, lebih dari tantangan hidupmu, lebih dari kesulitanmu. Tuhan terlalu sanggup untuk menyelesaikan hidupmu. Milikilah keyakinan bahwa Allahmu adalah Allah yang sanggup, Allah yang mampu. Dia ada di surga, Dia sanggup menyediakan apa saja yang engkau perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kedua, saudara, untuk orang bisa berdiri teguh, yang kedua adalah milikilah keyakinan bahwa Allah kita itu ada di surga. Saudara, kita berdoa supaya pintu surga dibuka, berkat Allah dicurahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya berdoa supaya langit terbuka, pintu surga terbuka, dan berkat Allah dicurahkan dalam hidup. Orang mengalami banyak krisis, mengalami kesulitan, tetapi orang yang punya keyakinan, di balik krisis selalu ada terobosan, di balik kesulitan pasti ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, untuk kita tetap bisa berdiri teguh, miliki keyakinan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ada di surga. Surga itu stoknya banyak sekali. Apa saja yang di kebutuhan kita, keperluan kita, di surga itu terlalu banyak. Pertanyaannya, maukah kita miliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup, ataukah kita justru meragukan Tuhan? Apa kita sama seperti orang dunia berkata, di mana Allah kita? Saudara, situasi kondisi apapun, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan. Apapun yang terjadi, engkau harus berkata, Tuhan sanggup, aku sanggup. Kita harus tetap berserah. Hari-hari ini, situasi yang tidak baik, tetaplah kita tetap berserah. Jangan menyerah, tetapi tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Bahwa Allah sanggup, Dia ada di surga, sanggup menolong hidup saya dan saudara. Yang ketiga, ayat yang ketiga C, Ia melakukan yang dikehendakinya. Amin. Ia melakukan yang dikehendakinya. Daud untuk bisa berdiri teguh, dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Seseorang bisa berdiri teguh waktu seseorang itu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Saudara, situasi sulit, berat, tidak mengenakan. Kalau orang mengerti kehendak Tuhan, mereka tahu bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidupnya. Amin. Daud mengerti kehendak Tuhan, makanya dia tetap berdiri teguh. Sekalipun dia mengalami situasi yang tidak mengenakan, dia 16 kali akan dibunuh Saul. Dia mengalami
tekanan yang luar biasa. Anaknya sendiri yang namanya Absalom memberontak. Bahkan bangsa Amon, bangsa Filistin menyerang Israel. Kenapa Daud tetap berdiri teguh? Karena Daud mengerti kehendak Tuhan. Amin. Hari-hari ini hanya orang-orang yang bisa berdiri teguh, hanya orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan lah yang bisa berdiri dengan teguh. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, ketika situasi sulit, dia pasti akan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Tetapi orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia akan selalu berkata, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam ekonomiku, keuanganku, perusahaan, pekerjaanku, aku percaya Tuhan Yesus tetap baik, sungguh baik dan amat baik. Kenapa Daud bisa berdiri teguh? Yang ketiga, Daud mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saya berdoa buat kita semua jemaat GBI Miracle Service dimanapun kau berada, engkau mengerti kehendak Tuhan. Jadi kau tidak menjadi pribadi yang mudah mengeluh, tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah. Engkau akan tetap semangat melayani Tuhan. Situasi apapun, berat, kondisi apapun, tetap kita semangat melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Semangat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita tahu, kalau kita tahu kehendak Tuhan. Amin. Karena kehendak Tuhan itu seperti ini, saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, situasi apapun, bagi kita, bagi manusia, bagi orang, mungkin itu satu bencana atau musibah. Tetapi menurut kacamatanya Tuhan, di balik musibah, di balik masalah, selalu ada berkat yang luar biasa yang sedang Tuhan siapkan bagi anak-anaknya. Katakan amin. Saudara, tiga hal inilah pagi hari ini kunci untuk kita bisa berdiri teguh. Yang pertama, tetaplah jadi pribadi yang rendah hati. Seperti Daud, tetap rendah hati, jaga hati terus. Yang kedua, Daud mengerti, memiliki satu keyakinan bahwa Allah yang dia sembah bukan Allah yang biasa. Allah yang dia sembah adalah Allah yang mempunyai surga, yang memiliki surga. Allah dia adalah Allah yang dahsyat luar biasa, sehingga tidak membuat Daud berkecil hati, tidak membuat Daud itu mudah menyerah, tidak membuat Daud itu berhenti untuk mengiringi Tuhan. Saya percaya orang yang punya keyakinan seperti itulah yang akan tetap semangat di tengah situasi apapun. Dan yang ketiga, Daud memiliki pengenalan, mengerti kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Doa saya pagi hari ini untuk kita semua, saudara tetap berdiri teguh, saudara tetap kuat. Saya percaya krisis COVID-19 ini, kalau kita sepakat sehati, kita berdoa, menjaga anjuran pemerintah, taat anjuran pemerintah, menjaga hidup kita, saya percaya COVID-19 akan segera selesai. Amin. Dan kita kembali beribadah bersama-sama. Kita sudah rindu, saudara, ibadah bersama-sama di gereja. Hari ini Tuhan izinkan kita ibadah di rumah masing-masing. Tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap nyata untuk kita semua di tempat ini, di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan anggur masing-masing. Kita akan berdoa. Bapak, kita berdoa untuk mata. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami umat-Mu, kami mau tetap berdiri teguh di tengah krisis yang ada ini. Kami mau tetap berdiri teguh sampai akhirnya. Kami belajar seperti Daud ya Tuhan, memiliki kerendahan hati, memiliki keyakinan, dan memiliki pengertian akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, Hamba-Mu selesai dalam menyampaikan isi hati.
Biarlah Roh Kudus terus memberikan hikmat, kemampuan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sandakan abatan apa yang sekandaya. Uri abatan sekandaya lalabaya. Mari siapkan hati kita. Ya rawalabata syandaka rabatalabata syandaya lalabaya. Yesus, 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 Yesus. Torabaya syandaya lalabaya se. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi siang hari ini kami mau menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Mari Kau layakkan kami, kuduskan, sucikan, tahirkan kami. Memang sebenarnya kami tidak layak untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami, mengkuduskan dan mentahirkan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami minta di rumah kami masing-masing, seperti ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir, setiap ambang pintu mereka diolesi darah anak domba, sehingga tulah kematian anak sulung laki-laki tidak menimpa umat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GBI Miracle Service Wonosari di 18 kecamatan yang ada Tuhan. Darah Yesus menjadi perlindungan yang luar biasa. Darah anak domba itu ada di rumah kami, sehingga kami dibebaskan dari tulah, dibebaskan dari bencana ini ya Tuhan. Kami semua mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti sebagai lambang tubuh Kristus. Shikarabatala batasyandaya lalabaya. Shikarabatala batasyandaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimanteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Saya dari tempat ini berdoa untuk kita semua di rumah masing-masing. Tuhan, seperti Engkau menjagai umat Israel dari tulah kematian, Engkau menjagai umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Anak, cucu, menantu, semua keluarga besarnya mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dijauhkan dari kami virus, sakit, penyakit, bahkan roh kematian, roh maut kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasa maut di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap umat-Mu mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami sehat,
Kami kuat, kami melayani Tuhan sampai akhir kami menutup mata. Kami setia tetap berdiri teguh di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Saudara, kita akan menjaga kebenaran kita. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari angkat persembahan. Di minggu pertama ini kami belajar memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami angkat persembahan kami dari rumah kami masing-masing. Pada saat ini kami membawa persembahan kami. Kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan diturunkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang baik. Keuntungan bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan